لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى أيضا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus Pak Ustaz Ardin selaku pengurus masjid beserta stafnya. Yang saya hormati para bapak-bapak, para jamaah semua saja yang hadir pada malam ini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, kendati demikian tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada bapak-bapak dan jamaah sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas izinnya kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka tawakupan atau penutupan sementara. Katanya sih, katanya pengurus, katanya Pak Hardin, malam ini malam penutupan sementara pengajian. Maka malam ini saya nggak bawa kitab, karena malamnya bukan malam kajian tapi malam penutupan. Di mana-mana kalau ada pembukaan pasti ada penutupan. Ya udah aja ditutup. Udah ditutup, assalamualaikum, selesai. Oh, ada makan-makan? Ada makan-makan? Oh, biasanya. Saya nggak ikut ikutan itu. Kata Pak Muhtar ada makan-makan. Itu urusannya Pak Teguh, ketua panitia. Mau kemana? Mau ngambil makanan? Malam ini katanya malam penutupan pengajian. Kalau ada pembukaan itu pasti ada penutupan. Kalau ada awal itu pasti ada akhir. Ya. Semua makhluk yang ada di dunia itu pasti ada awal dan ada akhir. Manusia melalui proses kelahiran awalnya, kemudian diakhiri dengan kematian. Makhluk yang lain juga sama, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk jin, iblis, malaikat, itu juga ada awalnya. Awal diciptakan oleh Allah, dan akhir kehidupan malaikat itu juga nanti akan mengalami yang namanya kematian. Hanya ada satu zat yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ya. Awalnya tidak ada, akhirnya juga tidak ada.
la awwala liwujudihi wala akhira li'adami. Tidak ada awal adanya Allah dan juga tidak ada akhir tidak adanya. Nah, zat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai kapanpun itu Allah akan tetap jaya, tetap ada. Ketika hari kiamat, semua makhluk yang ada itu binasa, hancur. Termasuk langit dan bumi hancur semua. Ya. Hanya ada satu zat yang tidak akan pernah hancur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terpenting dalam kehidupan kita, bagaimana mengakhiri kehidupan itu dengan akhir yang baik. Nah, akhir yang baik ini dalam bahasa agama disebut dengan apa? Husnul khotimah. Itu yang penting, Pak. Mau bagaimana, mau di mana, mau kapan saja, yang penting husnul khotimah. Nah, husnul khotimah ini sering kita artikan, sering kita pahami untuk orang yang sudah meninggal. Seolah-olah husnul khotimah itu hanya untuk orang yang meninggal saja. Emang seperti itu pengertian dari husnul khotimah itu? Ya. Di bidang lain memang tidak ada yang nama husnul khotimah. Nah, jamaah rahimahullah, pengajian yang kita buka, kemudian malam ini kita akhiri, ya. Akhir daripada pengajian itu sesungguhnya bagian daripada husnul khotimah. Karena berkahnya ngaji itu adanya di akhir, Pak. Ya. Pengajian pertama, kedua, ketiga sampai pertengahan, sampai malam Senin yang lalu itu keberkahannya ada, cuman tidak sebesar di akhir. Ya. Dalam dunia pesantren itu kalau akhir pengajian pasti ramai, Pak. Santri-santri itu pada ngaji, pada datang. Khataman. Khataman, pada datang. Kenapa kok di akhir pengajian pada datang? Ya. Di acara khataman itu pada hadir mereka. Padahal ketika pertengahan itu jarang-jarang ngaji. Tapi di akhir pada ngaji. Malah diinceng itu. Kapan khatamannya? Kapan penutupannya? Itu diinceng, Pak. Ya. Karena para santri itu mereka paham bahwa keberkahannya ngaji itu adanya di akhir. Dalam pepatah al barakatu itu, keberkahan itu adanya di akhir. Bapak makan, makanan yang paling berkah itu makanan yang awal apa di sendok terakhir? Sendok terakhir, Pak. Di sendok terakhir itu yang paling berkah. Maka orang tua kita dulu ngajarin kalau makan habisin, ntar nasinya nangis. Ya. Karena makanan terakhir itulah sesungguhnya yang membawa keberkahan. Kita namu, ada makanan, misalnya bakwan. Udahlah kelas bakwan aja lah, jangan burger. Kalau burger mah terlalu mewah. Disuguhin bakwan. Ada bakwan 5, dimakan 1, 2, 3. Tamunya 4. Tinggal 1. Tinggal 1 tuh biasanya nggak ada yang mau makan. Padahal 1 itulah yang berkah. Giliran mau ngambil, 4-4-nya ngambil, rebutan. Insyaallah. Ya. Nah, berkahnya ngaji itu adanya di akhir. Berkahnya makan juga adanya di akhir. Nah,
Kita yang hadir pada malam ini mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pengajian kita termasuk pengajian yang husnul khatimah. Karena dari awal kita ngaji, pertengahan kita ngaji, di akhir juga kita ngaji. Kembali kepada husnul khatimah. Husnul khatimah itu tidak identik dengan orang yang sudah meninggal. Orang yang bekerja misalnya, kerja, dia geluti pekerjaannya, terus dia membina dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pekerjaannya sampai finishing, sampai pensiun dia bekerja, dan tidak meninggalkan permasalahan dalam pekerjaannya, dia juga termasuk orang yang husnul khotimah dalam bidang pekerjaan. Orang yang berumah tangga, menikah dengan Zainab, dari gadis bujang, dari bujang dan gadis ketemu, kemudian setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun kemudian punya anak 1, 2, 3, 4, 5, punya anak. Terus dia mempertahankan pernikahannya, kendati menghadapi kesulitan demi kesulitan, kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga, dan segala macam kesulitan yang ada, cobaan-cobaan dia hadapi dengan tenang. Setelah 40-50 tahun pernikahan, tetap masih setia sama istri yang itu. Ini berarti keluarga, termasuk keluarga yang husnul khatimah. Yang lebih keren lagi, menikah dengan husnul khatimah. Kalau ingin mendapat husnul khatimah, nikahnya sama husnul khatimah. Orang yang menjabat dan dia menjabat dengan bekerja yang baik, dia amanah dalam mengemban jabatannya, dan dia juga terus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pejabat, dan sampai akhir jabatannya dia tidak menimbulkan masalah, dia juga termasuk orang yang husnul khatimah. Husnul khatimah dalam bidang jabatan. Nah, presiden kita itu secara jabatan, ya, bukan secara kematian, itu tidak termasuk husnul khotimah. Akhir jabatannya Soekarno misalnya, itu akhir jabatannya nggak husnul khotimah. Ditolak oleh MPRS dan dikudeta, jatuhlah Soekarno. Naik Soeharto 32 tahun, dan di akhir jabatannya di demo habis-habisan oleh mahasiswa. Akhirnya jatuh Soeharto, selamat 32 tahun. Naik lagi presiden ketiga, Habibie. Ditolak pidato pertanggungjawabannya, negara melepaskan Timor. Jatuh Habibie. Naik presiden yang keempat, siapa? Gus Dur. Baru di tengah perjalanan, belum sampai 5 tahun, baru 2 tahun setengah, jatuh. Jatuh. Ditolak, dilengsarkan oleh MPR dan DPR. Naik Megawati. Di akhir jabatannya, dia tidak bisa memperpanjang jabatannya. Sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat untuk memimpin yang kedua kalinya. Jatuh. Nah, yang rada-rada bagus, yang ke presiden yang ke-6, SBY,
10 tahun dia menjabat. Ya. Namun di akhir jabatannya, walaupun SBY-nya bagus, anak buahnya anak buahnya dan partainya sampai hancur-hancuran. Ya semula jadi pemenang jadi hancur gara-gara anak buah. Sekarang presiden yang ke-7, ya, Mas Joko. Husnul khotimah atau enggak? Ya. Kita lihat aja, ya. Roman-romannya mah, gitu. Roman-romannya. Karena banyaknya kasus, banyaknya masalah, kayaknya nggak beda jauh. Sekarang mahasiswa dan dunia kampus sudah boleh bergerak, demo sudah sekarang di mana-mana. Ya. Artinya apa? Husnul khotimah itu sesungguhnya adalah menjadi idaman setiap manusia, setiap individu kita sebagai seorang muslim. Ya. Itu yang kita cari ya. Ketika kita menjalani kehidupan dan dengan perjalanan yang baik dan meninggalkan kehidupan ini dengan tidak meninggalkan masalah, itu berarti kita termasuk orang yang husnul khotimah. Ya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita di puncak pengajian, di akhir daripada kajian, ya. Terlebih kita sekarang sudah berada di bulan apa? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bahasa Arabnya. Kemudian bulan Sya'ban ini oleh orang Jawa disebut dengan bulan apa? Bulan Roah. Ya. Di Roah itu bukan bulan yang ditentukan oleh agama ya, tapi ditentukan oleh orang Jawa. Jadi harus dibedakan. Bulan Rajab, Roah, kemudian bulan Ramadan. Apa bedanya antara Sya'ban dengan Roah? Sya'ban seperti yang sudah saya sampaikan dalam kajian-kajian yang lalu, itu yatasya'abu fihi khairun katsir. Di dalam Sya'ban itu banyak sekali kebajikan-kebajikan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu kebajikan yang Allah berikan kepada kita itu ada satu malam yang kalau malam itu kita munajat, Allah akan mengijabah seluruh doa-doa kita. Kalau malam itu kita istighfar, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Itu salah satu kebajikan yang ada di dalam bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini juga disebut dengan bulan Roah. Itu artinya ruh. Ruh. Apa itu ruh? Ruh itu nyawa. Nih, tubuh kita nih. Tubuh kita itu kan terdiri dari jasad dan ruh. Ya. Ada jasad, ada ruh. Kalau jasad ini nggak ada ruh, maka jasad ini menjadi mati. Ya. Aku. Tapi kalau ada ruhnya saja, nggak ada jasadnya, namanya si manis jembatan Ancol. Ada yang pernah ketemu sama si manis jembatan Ancol? Orang Priok semua. Roh. Nah, ketika orang meninggal, yang meninggal itu jasadnya atau ruhnya?
jasad. Ruhnya meninggal nggak? Enggak. Ya. Jasad kita utuh. Mata masih ada, hidung masih ada, telinga ada, lidah ada, hati ada, jantung ada, semua masih ada. Tapi ketika ditinggalkan oleh ruh, jasad kita menjadi apa? Yaitu yang disebut dengan meninggal. Nah, antara jasad dan ruh itu sama-sama membutuhkan asupan makanan, asupan gizi. Kalau jasad itu makanannya apa? Nasi lontong, pecel, nasi uduk, apa lagi? Banyak. Oh, pecel lele, pecel ayam. Itu adalah makanan jasad. Nah, kalau ruh juga butuh asupan makanan, butuh nutrisi, butuh makanan, butuh vitamin. Apa vitamin buat ruh? Ilmu dan amal. Ilmu dan orang kalau sudah beramal, dia akan merasakan ketenangan. Orang kalau sudah ngaji, dia akan mendapatkan ketenangan. Yang tenang itu jasadnya apa ruhnya? Ruh. Maka ruh itu sesungguhnya adalah yang paling tersiksa ketika jasad melakukan perbuatan dosa. Saya ulang. Ketika orang berbuat dosa, berbuat salah, itu yang ingin melakukan perbuatan dosa, jasadnya atau ruhnya? Jasad. Ya. Tapi ketika orang berbuat dosa, yang tersiksa itu jasadnya apa ruhnya? Ruhnya apa? Yang tersiksa. Betul nggak? Mohon maaf, kita kasih contoh misalnya. Bapak nyolong. Setelah nyolong berhasil, enak nggak? Enak nggak? Enak. Yang enak apanya? Jasad, bisa makan apa aja kan. Tapi ada anggota tubuh yang tersiksa. Apa itu? Ruh. Dia akan terbayang-bayang terus. Saya pernah nyolong barang si A. Ketemu sama si A, itu nggak enak bener. Barang dia pernah sebuah cowok. Itu ruhnya, Pak. Maka ruh itu adalah yang paling tersiksa ketika kita melakukan perbuatan dosa. Ruh. Bapak misalnya pacaran, kemudian pegang-pegangan sampai berbuat maksiat, itu yang merasakan kenikmatan yang mana? Ruh apa jasad? Jasad. Itu merasakan kenikmatan. Ruhnya merasakan kenikmatan enggak? Enggak, Pak. Dia tersiksa. Itu ruh. Dan itu akan menimbulkan penyesalan. Dan sampai kapanpun ruh akan selalu mengalami apa yang namanya penyiksaan dalam diri. Aduh. Nah, karena ruh ini adalah yang paling tersiksa ketika orang melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, maka dia butuh keseimbangan. Butuh keseimbangan. Yaitu hendaklah Anda diimbangi dengan perbuatan yang baik.
Ini yang kemudian oleh Rasulullah, "Watbi'is sayyi'atal hasanah tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Hendaklah kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan yang pernah kamu lakukan itu diimbangi, diikuti dengan kebajikan. Kenapa? Karena dengan kebajikan yang kamu lakukan itu tampuha, akan dapat menghapus kesalahan-kesalahan itu. Dan ketika kesalahan itu terhapus, itu akan menimbulkan ketenangan kembali. Tenang, ruh. Nah, ketika orang meninggal dikubur, jasadnya hancur apa enggak? Hancur. Betul kan? Hancur. Hanya ada beberapa jasad yang enggak hancur. Pertama, jasadnya para nabi. Itu haram ya. Dabatul ard, hewan-hewan yang ada di bumi itu memakan jasadnya nabi, itu haram. Maka jasadnya nabi dari zamannya Nabi Adam sampai sampai Nabi Muhammad itu jasad semua utuh. Jasad para nabi. Kemudian yang kedua itu jasadnya para aulia, ya, syuhada, para wali, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Seperti jasadnya Hamzah bin Abdul Muthalib yang terbunuh dalam perang Badar dan dikubur di situ di medan Badar itu. Setelah sekian puluh tahun kemudian itu terkena banjir, bandang, dan jasadnya Hamzah bin Abdul Muthalib itu masih utuh, kelihatan. Ya. Kemudian dikubur kembali jasadnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu menunjukkan bahwa syuhada itu adalah jasadnya utuh. Hewan-hewan di bumi itu nggak mau dia makan. Pahit. Nggak doyan. Pahit itu. Nggak tahu kalau jasadnya pananang. Tahu panis apa manis kira-kira. Iya. Apalagi dagingnya banyak kan, empuk. Wah, ini. Syuhada, para ulama sekali Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ketika hendak digusur kuburannya itu masih utuh. Saya Nawawi Banten. Itu dikuburnya di Mekah. Karena beliau meninggal di sana. Itu masih utuh jenazahnya. Ya. Kemudian dipindahkan. Para ulama juga itu bagi dabatul ardi ya tadi pahit. Dasarnya. Termasuk di antara yang utuh itu adalah hafidul Quran. Orang yang hafal Quran. Mas Teguh punya anak berapa? 3. Laki perempuan? Laki 2, perempuan 1. Kalau Mas Teguh punya anak 3, jangan 3-3-nya di sekolah umum. Ya. Harus ada satu anak yang masuk ke pesantren. Itu pesan saya kepada seluruh jamaah yang ada. Kalau kita punya anak 3, punya anak 4, jangan 4-4-nya masuk ke sekolah umum. Harus ada dari 4 anak itu 1 saja. Kalau 4-4-nya nggak bisa, 1 aja yang masuk pesantren. Barangkali kalau 4-4-nya berat gitu. Karena kan semua pengen dunia semua kan. Iya. Bapak orientasinya nyokolain anak ke umum itu apa? Ingin dapat kerjaan kan? Itu pemikiran yang salah. Biar dapat kerjaan enak, biar bisa kerja di Astra gitu, biar bisa kerja di Toyota. Gak ada tuh orang tua yang punya cita-cita biar anak saya bisa kerja di masjid.
Masya Allah. Iya. Ya. Karena memang nggak prestisius gitu. Bapak kerja di mana anaknya? Masjid. Mesti kerja apaan? Bersihin masjid. Adzan, mat. Nggak membanggakan. Ini dunia ya. Nah, kita coba robah paradigma berpikir kita. Jangan orientasinya dunia. Kalau memang tidak bisa tiga-tiganya atau empat-empatnya, satu saja. Anak pertama silakan kerja di astra. Anak kedua kerja di kementerian. Anak ketiga jadi pengusaha yang sukses. Anak keempat jadi ustaz. Hafidul Quran, hafal Quran. Kitab kuning yang lotok. Orang sekelas Gus Baha itu luar biasa kan. Kenal nggak dengan Gus Baha? Anak pesantren, ahli kitab, ahli tafsir, hafidul Quran. Itu kemuliaannya, kehormatannya dahsyat, melebihi kemuliaan daripada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya tidak ada satupun yang terkenal. Tapi Gus Baha dengan keilmuannya dia menjadi anak yang paling terkenal di antara sekian banyak anak. Dan nanti di akhirat anak seperti itu yang akan mengangkat derajat bapak. Anak bapak yang kerja di astra, anak bapak yang jadi pengusaha, anak bapak yang jadi kementerian, kerja di kementerian, itu nggak akan bisa mengangkat derajat bapak. Sebagai orang tua nggak bisa. Yang bisa mengangkat derajat bapak di akhirat, anak yang hafal Quran itu. Ya. Karena orang yang hafal Quran ini jasadnya Nah, ketika kita meninggal, yang akan hancur itu adalah jasad. Rohnya hancur nggak? Mati nggak? Enggak mati. Nah, roh ini Pak nanti akan menjadi dan menghadapi pertanggungjawaban. Kalau amalnya baik, dia akan mendapatkan kenikmatan. Kalau amal jasad ini buruk, dia yang disiksa. Maka ruh, sekali lagi itu adalah anggota tubuh yang paling tersiksa ketika bapak melakukan perbuatan maksiat. Karena dia yang menerima azab itu. Nah, di dalam bulan Rawah ini kita dianjurkan untuk ngirim doa. Ngirim doa sama siapa? Sama orang tua. Ayo, udah pada ngirimin doa belum? Alhamdulillah, kirimin doa. Karena ruh orang tua itu yang utuh, yang sampai sekarang masih hidup. Ya. Ketika bapak ngirimin doa sama orang tua, kirim arwah, ya. Kirim Fatihah untuk beliau itu, subhanallah, orang tua antum, orang tua kalian, orang tua bapak-bapak sangat gembira, sangat senang sekali. Karena dia mendapatkan transferan, ya. Mendapatkan sodakoh, mendapatkan kiriman dari anaknya yang membacakan Fatihah, membacakan Yasin, membaca kul a'udzu birabbil falaq, an-nas, sampai kalimat-kalimat thayyibah yang lain dikirimin semua untuk orang tua. Ruh orang tua kita akan bahagia. Ruh orang tua kita akan senang. Ruh orang tua kita akan menjadi nikmat dan dia gembira.
bangga punya anak seperti Anda, bangga punya anak seperti antum, gembira punya anak yang masih ingat sama orang tua. Subhanallah. Ya. Anak seperti itu yang bisa ngangkat derajat orang tua. Maka kirimi doa buat orang tua, karena ini adalah bulan Ramadan, bulan yang kita harus ngirimin Fatihah untuk ruh, karena ruh itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Ruh itu yang akan menerima beban. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka ruh akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan itu semua bermula dari kita. Ya. Ada orang tua yang biasa aja amalnya, ilmunya ya nggak pinter-pinter banget, amalnya nggak banyak-banyak amal. Tapi orang tua itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan ditempatkan di tempat yang tinggi di sana. Dia heran, orang tua ini heran. Ya Allah, saya ini biasa saja. Saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan ustaz. Amal saya juga sedikit. Tapi kenapa engkau menempatkan saya di tempat yang mulia, di tempat yang terhormat? Anna hadza, dari mana saya mendapatkan ini ya Rabb? Dari mana saya mendapatkan kemuliaan yang hebat ini ya Allah? Itu dijawab ya, melalui hadis Rasulullah Muhammad SAW. Bistighfari waladik. Kedudukanmu, tempatmu yang sekarang kamu dapatkan itu disebabkan karena istighfar dari anak-anakmu. Maka dalam kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimah. Itu ada kalimat itu. Ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Dan seterusnya kan. Istighfar anak. Istighfarnya kita sebagai anak untuk orang tua kita, Rabbighfirli waliwa lidayya warham huma kama rabbayani shaghira, itu akan dapat mengangkat derajat orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa mengangkat derajat orang tua itu adalah seorang anak. Maka sedekah yang paling baik, amalan yang paling baik itu adalah amalan anak soleh. Salah satu amalan yang tidak pernah terputus, sedekah jariyah yang tidak akan pernah terputus itu adalah alhamdulillah, doanya Pak Mukhtar dikabul. Doanya Pak Mukhtar ini. Iya. Alhamdulillah, berkah selalu. Ya, bertepatan dengan datangnya Senin, datang pula azan. Ya udah, karena udah azan ya. Ya, itu juga udah siap. Jangan lama-lama aja. Saya closing ya, saya simpulkan. Pertama, husnul khotimah itu tidak identik hanya untuk orang yang sudah meninggal. Segala macam aspek kehidupan, kalau akhirnya baik, dia termasuk orang yang husnul khotimah. Satu. Yang kedua, ini bulan-bulan Sya'ban atau disebut dengan bulan Roah. Di akhir kajian, di akhir penutupan ini, kirimkan doa, kirimkan Fatihah untuk ruh orang tua kita. Kirimkan kalimat thayyibah untuk ayah kita. Kirimkan sedekah terbaik untuk ibu kita. Kalau kita sebagai anak mampu mengirimkan doa-doa tersebut, mengirimkan sedekah, mengirimkan amal yang terbaik untuk ayah dan ibu kita,
ayah dan ibu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu dan jamaah sekalian yang saya hormati, tidak ada sesuatu yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Imam Zainal Abidin, tentu saja banyak kesilapan, tentu saja banyak kesalahan, karena orang yang banyak ngomong tuh biasanya banyak salahnya. Benar? Setuju dia. Man kasuro kalamu kasuro ghalatuhu. Siapa yang banyak ngomong juga pasti banyak salah. Tapi bagus salahnya orang ngomong. Ya wajar kalau salah, karena dia berbuat. Ya. Daripada yang diem aja nggak berkontribusi apa-apa, itu malah nggak bagus. Ya. Nah, atas nama pribadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya bila ada kekhilafan, bila ada kesalahan. Tidak ada gading yang tidak retak, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka karena saya menyadari ada kekurangan kekhilafan, untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, ya. Minggu depan kita sudah tarawih, ya. Kita siapkan fisik kita, mental kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita disehatkan badannya, dilancarkan segala usahanya, diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, dan semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah syai'ul lillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.